Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putulia Rustadewi, NIM 2113041024 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Eka. Untuk Eka, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Niputri Eka Ardani, dari kelas 12 MIPA, sekolah di SMA Negeri 1 Semarapura. Nah, pada kali ini itu saya akan mewawancarai Eka mengenai permasalahan motivasi belajar yang Eka hadapi. Sebelum itu, Kak Lia mau nanya untuk Eka itu apakah terdapat masalah motivasi dalam kegiatan pembelajarannya? Kalau ada, mungkin bisa disebutkan seperti itu. Kalau permasalahan itu kayak yang pertama itu cara gurunya ngajar itu kayak kurang bisa dicerna kayak gitu. Terus yang kedua tuh gurunya juga jarang kayak ngasih motivasi. Terus yang ketiga saya juga ngerasa kurang pintar di beberapa mata pelajaran. Terus yang keempat, kalau kayak gitu biasanya langsung nyari ke Google gitu atau kemana gitu. Nah, jadi itu adalah permasalahan yang Eka hadapi. Nah, dengan menerapkan model ARCS, ini dapat meningkatkan motivasi belajar yang Eka miliki. Yang pertama itu kan ada attention, kemudian yang kedua ada relevan, kemudian yang ketiga ada confident, dan yang terakhir itu ada satisfaction. Nah, yang pertama itu kan ada attention nih. Nantinya itu guru itu kan akan melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, Eka sendiri itu bisa terlibat langsung. Misalnya, jika ada pertanyaan, Eka itu bisa menanyakan langsung kepada guru. Kemudian Eka juga bisa menjawab pertanyaan yang guru berikan. Dan juga Eka itu juga bisa berpendapat mengenai materi yang sudah diajarkan. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi Eka untuk lebih giat lagi belajar. Kemudian yang kedua, Eka ini harus tahu metode pembelajaran seperti apa yang Eka sukai. Misalnya, Eka ini kan berkelompok dengan beberapa teman-teman Eka yang memiliki metode belajar yang berbeda-beda. Nah, akan itu Eka itu akan muncul rasa ingin tahu untuk mempelajari lagi materi-materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada relevan, di mana Eka itu bisa menghubungkan materi baru dengan materi yang sudah Eka miliki atau pengalaman yang sudah Eka miliki. Kemudian Eka sendiri juga harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran, manfaat dari pembelajaran dari kegiatan belajar. Kemudian pada saat guru Eka nanti memberikan pilihan ingin menggunakan metode belajar seperti apa, nah itu Eka itu bisa sepakat dengan teman sekelas menggunakan metode belajar seperti apa, karena ya agar menghindari rasa bosan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada confident atau kepercayaan diri. Tadi Eka mengatakan kalau Eka itu kurang percaya diri gitu, seperti itu. Nah, jadi Eka itu harus percaya akan kemampuan yang Eka miliki. Karena setiap orang itu kan memiliki kemampuan untuk memahami materi itu secara berbeda-beda. Dan juga Eka ini jangan pernah merasa kurang pintar karena tidak ada siswa yang tidak pintar, seperti itu. Jadi Eka itu harus lebih giat lagi belajar. Kemudian untuk meraih kesuksesan itu kan dari hasil kerja keras Eka sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu Eka itu tidak harus menguasai banyak konsep teori. Jadi Eka itu bisa menyusun materi itu menjadi lebih kecil, misalnya dengan membuat mind map seperti itu Eka. Dan juga hal ini itu akan meningkatkan atau lebih meningkatkan pemahaman Eka dalam mempelajari suatu materi. Kemudian yang keempat itu ada satisfaction atau kepuasan. Nah, jika nantinya guru itu memberikan suatu pertanyaan dan Eka bisa menjawab pertanyaan itu, maka Eka itu akan mendapatkan hadiah, misalnya seperti penghargaan atau pujian. Karena hal itu akan memacu Eka untuk lebih giat lagi untuk belajar, menjawab pertanyaan guru, seperti itu. Nah, jadi itulah permasalahan
motivasi belajar yang Eka hadapi. Sebelumnya, Kak Lia juga mau nanya nih, metode pembelajaran yang sering digunakan di kelas Eka itu metode seperti apa gitu? Biasanya kebanyakan guru pakai metode ceramah gitu. Kadang kayak bosen dengerin gurunya ngomong terus. Nah, jadi pada kelas EK ini tuh sering menggunakan metode ceramah. Tentunya tidak semua siswa itu suka dengan metode ceramah. Nah, metode pembelajaran itu kan bervariasi yang dimiliki oleh setiap siswanya. Dan model pembelajaran itu dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yang dasarnya itu merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh gurunya. Tentu ada berbagai model pembelajaran seperti metode ceramah, kemudian pembelajaran kooperatif, pembelajaran diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Jadi nantinya kita sebagai pendidik atau guru itu harus menggunakan bervariasi metode pembelajaran, tidak hanya menggunakan metode ceramah karena itu akan menyebabkan siswa menjadi bosan, seperti itu. Baik Eka, terima kasih sudah mau saya wawancarai mengenai permasalahan motivasi belajar. Dan itulah wawancara yang dapat saya lakukan dengan Eka. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.